Bagaimana sikap orang tua terhadap keinginan anaknya? Terkadang apa yang diinginkan orang tua belum tentu yang terbaik untuk anaknya. Saya pertanyaan ngawang-ngawang ini tak bisa dijawab. Entah apa yang ditanyakan. Macam ini tadilah fokus, nah, lengkap umurnya 2142. Orang tua tak sesuai dengan keinginan anaknya. Masalahnya masalah apa? Masalah motor misalnya. Anak ini minta motor. Minta aku motor, Mak. Kau jangan beli motor. Nanti kalau belikan motor, kau jadi ikut geng motor. Nanti kau gas tuh rem putus, naik ke tiang listrik, mati kau. Nanti kalau kau belikan kau motor, kau bonceng-bonceng anak gadis. Kau masuk angin, anak gadis itu gembung. Yang beli motor. Orang tua kami dulu gitu. Saya sempat juga pakai motor waktu kuliah, tapi kontrol orang tua. Nah, orang sekarang tak tuh kontrol orang tua. Anak pakai handphone, pakai ini. Anak gadis diberikan mobil, kacanya hitam 80%. Balik sekolah bawa kaca, cabut ke hotel gratis. Bayar 110.000 saja, lengkap sarapan pagi gitu. Bukan ada ditanya surat nikah. Buat maksiat. Masukkan anak pesantren. Tidak ada benteng terakhir menyelamatkan anak dari pergaulan bebas kecuali pondok pesantren. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya nggak pacaran, rupanya homo. Parah lagi. Nggak ada satupun kawannya perempuan. Biar anak lajang bolak-balik ke rumah. Serba salah sekarang. Dunia udah mau kiamat. Apa hukumnya mengamen? Mengamen tuh kalau ada kerja lain, carilah kerja lain. Kalau ada kerja lain, kerja di pasar dupa ini kan banyak, menjaga, berniaga. Tapi kalau sudah tak ada lagi, pilihannya cuma dua, antara ngamen dengan mati. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang paling ringan mudaratnya. Pilihlah mengamen. Tapi ngamen lagunya lagu-lagu yang lagu sholawat. Saya alhamdulillah kalau makan saya di pinggir-pinggir jalan itu, asal saya makan pinggir jalan, berubah lagu orang itu dari lagu-lagu religi. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Begitu tengok saya dari situ berubah lagu. Padahal sebelumnya pulang-pulang berbadan dua. Halalkah uang yang dipakai lagunya lagu religi? Dan dia pula tak ada minta-minta. Ada juga ngamennya minta, dipaksa. Asal lama duit itu keluar, kuat suara. Mati. Apa tak pucat orang itu kan? Preman-preman. No. Kadang orang ngasih duit ini karena kasihan. Ada juga orang ngasih duit ini karena telinganya. Apa? Belum lagi keluar lagi. Api kosong. Di situ juga baru kita paham ternyata tidak semua orang yang doanya dikabulkan itu karena Allah sayang. Saya nih Pak Ustaz, berdoa udah setahun ingin punya anak, tak dapat anak. Kawan saya itu baru sebentar udah filosofi ngamen. Ada orang yang kita dengarkan lama lagunya 2 lagu baru kita kasih duit kan? Karena kita senang. Tapi ada karena kita suka baru keluar 2 kata, pergi kosong. Jadi kalau antum berdoa lama tak dikabulkan Allah, sebenarnya Allah sedang menikmati lantunan doa-doa. Dan itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang cerdas. Mati lampu. Begitulah Baitul Muqaddis menjaga duit umat. Udah jelaskan? Kalau ada kerja lain cari kerja lain. Tapi kalau tak ada juga mengamen tapi lagunya yang lagu religi. Kita sudah selesai sholat, tinggal zikir, zikir, bukan j, ini zikir. Kita tinggal zikir. Kita tinggal zikir dan berdoa. Tapi angin keluar. Kita lanjutkan zikir dan doa atau harus berhenti Pak Ustaz? Zikir dan doa tidak disyaratkan berwudu. Bedakan antara rukun syarat dengan afdal tak afdal dengan batal tak batal.
Kalau sholat syarat sahnya mesti wudu. Tapi kalau zikir, doa itu afdal tak afdal. Untuk supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana afdal, mana tak afdal, belilah buku fikih Islam Sulaiman Rasyid, tipis 44.000 dulu. Sekarang tak tahu harga mungkin naik. Sulaiman Rasyid ini orang Lampung, dapat gelar syahadah alamiah dari Al Azhar Kairo Mesir tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al Azhar Kairo, orang Lampung. Jabatan terakhirnya pernah jadi rektor YIN Lampung. Hebat orang Indonesia. Mazhabnya Syafi'i. Fikih Islam Sulaiman Rasyid untuk pemula, untuk ibu-ibu, bagus supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. My name is Zuhdi. I'm student Ponpes Darul Khair. Ingin bertanya, apa hukum keutamaan dan manfaat membaca talqin mayat? Talqin itu ada dua, talqin ketika hidup, talqin sesudah mati. Talqin ketika hidup tak ada ikhtilaf. Orang yang mau sakratul maut, laqtinu mautakum. Talqin kan orang yang mau meninggal dunia ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, telinga sebelah kanan. Yang mentalkinkan satu orang saja. Jadi kalau anaknya 10, jangan 10-10 itu mentalkinkan. Pilih salah satu yang paling afdal, paling khusyuk, yang sekolah agama. Kau talkin ke telinga ayah sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampaklah lidah ayah omak itu bergerak, bibir tak bergerak lagi. Orang mau mati itu berat, bibirnya tak bergerak. Dan hebatnya kalimat yang keluar itu tak perlu bibir bergerak. Bibir tak bergerak. Kalau nyebut nama saya bergerak, Abdul Somad. Tapi untuk talqin ini tak bergerak, la ilaha illallah. Kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah sekali, diam, jangan ganggu lagi. Yang mau baca Quran mau yang lain. Saya menghadiri orang sakratul maut di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tiba-tiba mau menangis satu orang. Oh ya, dia keluar. Yang mau menangis keluar, jangan ganggu dia. Dia sedang berat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini talqin sebelum mati. Tapi yang ditalkinkan ini yang memang sakit, yang mau mati. Adapun demam-demam puyuh jangan. Kadang ibu nih, bapak tuh baru bersin 3 kali. Asyik la ilaha. Bagi-bagi lah bang harta warisan itu. Tengok abang 2 Jumat lagi gul nih bang. Talqin yang kedua, talqin sesudah dikebumikan. Sesudah dikebumikan, maka pada bagian kepala si anak tadi membacakan talqin. Ada talqin bahasa Melayu, ada talqin bahasa Arab. Saya anjurkan baca talqin bahasa Melayu terjemah supaya yang hadir di situ paham. Wahai mayat fulan binti fulan, yang baca nama emaknya, fulan bin fulanah nama emaknya. Kalau datang malaikat datang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Katakan Al-Qur'an. Mati itu benar, azab kubur itu benar, al-mautu haq wa azabul haq wan naru haq wal jannatu haq. Di Pekanbaru masih ada baca talqin lagi. Saya ulang sekali lagi. Orang Pekanbaru masih ada baca talqin mayat sudah mati? Masih? Yang masih lanjutkan. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur ada orang melapor anaknya ini ikut pengajian yang melarang talqin. Jadi waktu omaknya meninggal, si abang ini mengamuk. Siapa yang mentalkinkan emak kita, aku pancung kepalanya. Saya buatlah pembahasan talqin itu dalam buku 37 masalah populer. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Status hadisnya dalam Talkhis Al-Habir ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini. Kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya hadisun hasan. Setelah disebutkan riwayat, dan membaca talqin itu mustahab, dianjurkan, nasihat bagi yang hidup dan doa bagi yang meninggal. Almarhumah mak saya meninggal dulu pun saya sendiri yang membacakan talqin. Sudah dikubur, idza sawaitumut turab, kalau sudah kamu kubur, kamu ratakan kuburannya, kamu timbun dengan tanah, jangan kamu pergi macam kubur kucing. Tetap kamu doakan. Kalau tak mau baca talqin tetap doa. Tapi yang afdal baca talqin dan baca doa. Jelas?
Insya Allah jelas. Tak ada ceramah saya jelas. Yang tak jelas ini tak rupanya paket aja. Berapa boleh kita mengambil keuntungan dari perniagaan dagang? Berapa persen? Kata Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar, tidak ada batasan. Saya pergi ke Jogja. Sampai di Jogja, saya belilah keris di tempat kerajinan perak. Beli keris. Mas, pripun kabare api? Iki piro ya Mas? 3.000. Keris-keris kecil rupanya 3.000 perak. Siji loro 3.000. Sampai ke Pekanbaru, saya jual keris itu 300.000. Boleh apa tak boleh? Kalian jawab. Tak salah. Yang salah itu apa? Ketika saya ada unsur tipu. Saya bilang sama orang Pekanbaru, ini keris nih aku beli di Jogja, titisan Nyi Roro Kidul. Kalau digantungkan di pintu, berdatanganlah tuyul-tuyul membawakan setoran duit karena takut sama Nyi Roro Kidul. Baru bohong. Tapi katanya Pak Ustadz tidak boleh menaikkan harga lebih dari 100% dari modal. Itu siasah syariah. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, untuk supaya tidak terjadi kecurangan di Pasar Dupa, Pasar Pagi Arengka, dan pasar-pasar Pekanbaru, Pasar Sahil, saya mesti menjaga. Masih ingat dulu siaran RRI malam, harga cabai keriting, masih kan? Itu untuk menjaga kestabilan harga. Dulu kita ketawa dulu, apalah gunanya ini harga cabai keriting. Sekarang baru sadar, permainan harga dirusak oleh rentenir, oleh lintah darat. Siapa yang memegang harga? Dulu harga dipegang negara, sekarang harga seenaknya saja di pasar. Jadi itu siasat syariah. Negara, kepala daerah, sultan, raja, untuk menjaga kestabilan harga dia buatkan aturan. Adapun aturan aslinya, harga innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridho. Ridho yang menjual barangnya, ridho yang membeli. Batu, kalau emas dia lagi standar, batu cincin. Batu cincin kadang harganya tak masuk akal. Betul kan? Yang bilang betul berarti paham.